Shalom saudara sekalian, kita kembali di Anda Bertanya Alkitab Menjawab episode 468 dari seorang ibu ya usia 49 tahun ya yang sudah janda ya. Salam puji Tuhan, sejak saya mengenal suara kebenaran, kehidupan kami sekeluarga semakin diubahkan walaupun kami terpisah-pisah. Karena anak-anak bekerja di luar daerah yang berbeda. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kami selalu dapat mempergunakan kesempatan untuk bercerita lewat handphone tentang hidup yang harus mengandalkan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah pendapat Bapak dengan kerinduan anak saya yang tertua, usia 26 tahun yang ingin memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Lewat kerinduannya ini dia ingin bertemu langsung. Dengan kerinduannya itu mulai saat ini dia menabung dan kalau biaya untuk ke Jakarta sudah tercukupi dia akan berhenti bekerja. Saya sebagai ibu cuma menasihati agar dia minta hikmat sama Tuhan, pasti ada pertolongan. Ibu, saya tidak tahu dia sudah nikah atau belum. Dia ke Jakarta mau apa? Kalau ke Jakarta hanya karena ongkos untuk bisa kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, kami akan membantu. Saya mengenal pendeta dari gereja ibu yang ibu tidak ingin namanya ditaruh. Saya kenal betul, kenal baik. Dan tentu ibu sebagai jemaatnya juga menjadi orang yang harus saya perlakukan khusus. Karena pendeta Anda juga khusus. Baik, saya kira hanya itu jawabannya. Tentu dia harus berdoa apakah benar kerinduan untuk melayani Tuhan itu hanya karena panggilan atau karena sesuatu yang lain. Motivasinya harus benar. Nah, kalau mau ke Jakarta, ya dia menabung dan kalau biaya untuk ke Jakarta sudah tercukupi, dia akan berhenti bekerja. Dia sudah bekerja, pekerjaannya apa? Kalau hanya untuk ke Jakarta, kok sampai menabung begitu lama? Ia kerja apa, gaji berapa? Saya tidak tahu ini ya. Usia 26 tahun ini dia sudah menikah atau belum? Ini pria atau wanita ini? Oh, laki-laki. Laki-laki. Ini kerinduan yang baik ya. Kerinduan yang sangat baik. Nah, ke Jakarta ini mau apa? Pelayanan atau mau studi ya. Biar nanti ibu kami bantu ya. Kerinduan seperti ini mahal ya Bu ya. Banyak anak-anak tidak punya kerinduan melayani Tuhan, hanyut dengan dunia. Kalau bertemu dengan pemuda seperti ini, wah kita sambut supaya kita beri jalan agar dapat mendapat tempat melayani Tuhan dengan baik. Oke. Wanita usia 61 tahun, Malang, Batu, Jawa Timur. Salam Pak Eras. Saya sering mendengar khotbah Bapak melalui Abam juga yang lainnya. Waktu suami saya masih ada, saya dulu juga sering ikuti seminar Bapak di gereja Lembah Dieng Malang tahun 2010 dan 2011. Suami saya meninggal sekarang. Saya hidup tanpa suami. Dan keadaan saya sekarang ini sedang terlilit hutang, Pak. Saya kebingungan setiap hari untuk membayar hutang sebab penghasilan saya tidak mencukupi dan saya sudah berusaha menghadapi penagih hutang ini baik-baik tapi malah marah-marah. Marah-marah saya setiap hari kebingungan rasanya seperti tidak kuat lagi. Kalau terus demikian saya berpikir kapan saya bisa fokus kepada Tuhan dan mempersiapkan diri saya bergereja di satu gereja kecil di desa dan pekerjaan saya sebagai tukang jahit. Dan akibat hutang-hutang saya berdampak kepada pekerjaan saya, Pak. Banyak pelanggan saya yang meninggalkan saya.
Tapi saya tetap percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya dengan keadaan yang demikian. Saya sering kebingungan, jadi tidak fokus juga ke pekerjaan. Saya sudah tidak kuat lagi Pak menghadapi yang seperti ini. Saya ingin hidup wajar dan melayani Tuhan seperti dulu lagi. Saya mohon nasihat Bapak yang harus bagaimana agar saya bisa menyelesaikan masalah saya ini Pak. Benar-benar saya tidak kuat Pak. Saya tidak punya apa-apa lagi Pak. Saya harus bagaimana Pak? Mohon bimbingannya agar saya bisa dengan sungguh mempersiapkan diri pulang ke rumah Bapak. Sekian Pak, mohon maaf dan saya tunggu jawabannya. Saya perlu pertolongan dan arahan-arahan dari Bapak. Terima kasih. Oh ya Pak, saya bisa dengar jawaban kapan ya Pak? Tolong diberitahu. Yang pertama Bu, hutang Ibu itu kira-kira sekitar berapa? Ini tidak tertulis. 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta, 5 juta, 1 miliar atau berapa? Bagaimana saya bisa memberikan bimbingan kalau tidak jelas? Yang kedua, Ibu ini punya anak atau tidak? Ibu sudah janda usia 61 tahun, sudah cukup tua. Ya. Masih bekerja jadi tukang jahit. Hutang berapa? Apakah Ibu punya anak? Yang ketiga, hutang Ibu ini karena apa? Dari suami, dari Ibu sendiri? Kalau dari Ibu sendiri untuk makan atau untuk keperluan lain? Misalnya Ibu ingin beli mobil, beli motor, perbaiki rumah yang sebenarnya belum perlu diperbaiki, beli tas, atau untuk apa? Ya, yang keempat, Bu, kalau pelanggan Ibu meninggalkan Ibu, belum tentu karena masalah hutang ini. Sebab logikanya kalau Ibu jadi penjahit yang memang memuaskan pelanggan, pelanggan akan datang, tidak peduli Ibu ini persoalannya apa, masalah etika atau masalah apapun. Yang penting urusan jahit-menjahitnya beres. Ibu cerita begini, jadi saya ingat dulu saya pernah menjahit ke tukang jahitan waktu masih muda. Aduh, tidak pernah selesai tepat waktu, selalu mundur. Sampai saya khawatir bisa jadi kain yang saya taruh itu mungkin digadaikan sementara waktu, bisa. Selalu terlambat. Dan sudah janji gagal, janji lagi gagal. Jadi saya ingat peristiwa itu. Jadi Ibu mesti koreksi dulu apa sebabnya ini. Ibu mau melayani Tuhan tanpa masalah, tidak mungkin. Tetap selalu ada masalah. Justru masalah lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi ya Bu ya, masalah ini tidak bisa saya jawab, nanti saya akan menjawab salah. Hanya saya menasihati Ibu introspeksi. Dan jika mungkin dengan usia seperti ini ya harus ada yang berkemurahan, mengkonseling dan baiklah nanti diusahakan ada yang mengkonseling Ibu ya supaya Ibu juga diarahkan. Dengan usia 61 tahun terus terang, kalau Ibu punya karakter dan manner yang tidak tepat, itu susah diubah. Saya tidak sedang menghakimi Ibu ya, saya menjawab apa yang ada di dalam benak pikiran saya. Yang sebelum menjawab ini, kami sudah berdoa. Jadi sebelum menjawab kami ini dengan kru di sini, kami berdoa agar jawabannya dari Tuhan. Oke. Pertanyaan berikut dari NN usia 32 tahun, Riau. Sudah menikah. Salam Pak Eras, saya ada sebuah pertanyaan yang belum bisa saya simpulkan sendiri kebenarannya. Saya berjemaat di sebuah denominasi gereja aliran karismatik dan saya seorang pelayan di gereja tersebut sebagai pemusik. Saya sangat bingung karena gembala saya ini khotbahnya ngalor ngidul dan nggak tahu kemana arahnya. Dan selalu berkhotbah seakan jadi pengikut Kristus itu gampang.
dan selalu mengutip ayat-ayat Perjanjian Lama yang berkata Allah yang berperang untuk kita dan kamu hanya tinggal diam saja. Dan selalu saja setiap khotbah ayatnya campur aduk dan gak ada kesinambungannya. Saya sudah pernah belajar Alkitab dan ilmu hermeneutika dan sering juga belajar dari khotbah-khotbahnya Pak Erastus dan Pak Wignyo. Sangat jauh perbedaannya Pak, seperti antara langit dan bumi. Gembala kami jarang berkhotbah tentang penyangkalan diri dan selalu saja atau lebih sering kutip ayat-ayat Perjanjian Lama yang sebenarnya itu firman untuk Israel. Dan isi khotbahnya seakan mengikuti Tuhan itu enak terus, penyakit sembuh. Dan khotbahnya pernah juga bahas perpuluhan. Katanya kalau tidak memberi perpuluhan akan ada belalang pelahap. Dan dia sering sisipkan khotbahnya. Dia akan menciptakan gereja yang dia gembalakan, mencetak hamba-hamba Tuhan, dan akan membuka gereja kalau ada pelayannya yang mau jadi gembala. Tapi sebenarnya yang dia katakan bertolak belakang dengan kenyataan. Karena dia tidak pernah mengajar atau memuridkan para pelayannya, dan tidak memberi kesempatan misalkan berkhotbah di ibadah-ibadah komsel, dan begitu banyak dia buka komsel di semua area yang jemaatnya ada dalam waktu yang berbeda. Selasa, Sabtu tiap hari ada komsel dan hanya beliau yang khotbah. Tapi omongannya mau mencetak hamba-hamba Tuhan yang militan dan mau buka pelayanan. Dan satu lagi Pak, persembahan dari semua komsel itu tidak disalurkan ke bendahara. Dan itu katanya menjadi bagian mereka, sekeluarga. Itu perkataan Ibu Gembala. Saya kadang merasa tidak ada artinya ikut beribadah di gereja tersebut. Dan ada sebenarnya kawan-kawan saya dari kerjaan yang rindu ikut dengan saya ibadah. Dan mereka mau digembalakan. Tetapi karena saya melihat kualitas dari gembala kami, saya selalu enggan untuk membawa kawan-kawan saya ke gereja tersebut. Takutnya mereka malah nggak bertumbuh dan malah mereka menilai jauh dari ekspektasi itu. Itu yang saya takutkan. Pertanyaannya, misalkan saya tidak lagi beribadah di gereja itu dan saya hanya mengikuti khotbah-khotbah yang dibawakan oleh Pak Eras dan Pak Wignyo setiap hari dan selalu bangun misbah pribadi, dan itu saya sudah lakukan sudah sekitar 2 bulan ini. Dan saya merasa saya bertumbuh tiap hari. Apakah saya harus tetap bertahan di gereja itu? Semoga Bapak Eras menjawab pertanyaan saya ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Yang pertama, saya tidak tahu berapa usia dari gembalamu. Kalau sudah di atas 50 tahun, saya tahu itu susah diubah. Dan dari ciri-ciri gembalamu ini memang dia memiliki pengertian yang tidak luas. Kamu akan stres terus. Sebaiknya kamu keluar dari gereja itu, tetapi persiapkan pemain musiknya. Jangan kamu tinggalkan gereja itu tanpa pemain musik. Lalu kamu ikuti khotbah saya, dan kamu bisa membuat yang namanya House of Truth. Jadi persekutuan untuk bersama-sama belajar khotbah dari Truth ID. Suatu hari kalau kamu bertumbuh terus, kamu bisa menjadi seorang pelayan Tuhan. Saya sebenarnya sangat menjauhi nasihat seperti ini. Saya selalu lebih cenderung menasihati orang bertahan di gereja. Tapi kalau melihat situasimu ini khusus, kamu keluar, kamu membuat House of Truth, kamu belajar kebenaran Tuhan terus, sampai suatu hari kamu menjadi pelayan dan kamu membangun jemaat di situ. Entah di jemaat GSKI atau jemaat dari sinode lain, silahkan. Di mana kamu menjadi pimpinan atau gembalanya. Itu sangat mungkin, ya. Kalau kamu memiliki ijazah S1, kamu bisa mengambil S2 untuk teologi di SCT Ekumene, dan saya bisa membantu. Memang bisa
online, tetapi dalam setahun harus 2 kali onsite di kampus dalam beberapa hari. Kita harus ikuti diregulasi peraturan undang-undang pendidikan supaya tidak melanggar. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Selamat berjuang. Ya, Tuhan berkati. Oke, sekarang dari seorang pria usia 60 tahun, putranya sudah 1, umur 18 tahun. Salam Pak Eras yang saya hormati, saya menikah tahun 1993. 1993. Jadi 30 tahun yang lalu. Usia Anda 30 ya. Waktu menikah itu. Kami tidak kaya tapi karena kemurahan Tuhan. Selalu hidup cukup serta ada rumah dan kendaraan. Saya kerja di bidang teknik sejak lulus kuliah. Sekitar awal tahun 2000, kadang kami cekcok. Biasanya dipicu urusan rumah tangga. Kami sama-sama bersalah. Berlanjut istri saya selingkuh dengan seorang pemuda Jakarta. Pernah sekamar di kos. Lalu tahun 2004 istri saya tinggalkan rumah pergi ke luar negeri. Sepertinya dia kawin lagi dengan pria sana dan selanjutnya dia berkewarganegaraan Amerika. Sekarang saya pensiun dan perlu jual ruko, apartemen kecil serta mungkin juga rumah tinggal kami untuk biaya kuliah anak dan hidup sehari-hari. Sudah beberapa tahun terakhir saya email dia untuk pulang ke Indo guna buat surat persetujuan istri di notaris terkait penjualan aset tersebut. Dia selalu menjawab mau pulang, tapi begitu dikirimi uang dan tiket, dia lenyap tidak merespon. Hal ini sudah berlangsung 3 kali selama beberapa tahun ini. Jadi saya sudah 3 kali kirimi dia tiket dan biaya. Sudah saya info juga akan bagi dia uang hasil jual aset. Saya tidak sanggup lagi lanjut begini karena tiket PP ke USA mahal, tapi dibuang percuma. Bahkan putra kami usul agar kami cerai saja. Rupanya ya anak laki-lakinya merasa tersakiti dan dipermainkan beberapa kali, dibohongi oleh ibunya. Saya katakan kepadanya agar dia sebagai anak harus tetap respek kepada ibu. Saya mau tanya apakah tepat bijak kalau saya proses cerai karena akta cerai disyaratkan dalam proses jual aset. Walaupun sepertinya saya merasa tidak sejahtera karena bercerai melanggar komitmen perkawinan dan sepemahaman saya Allah membencinya. Mayoritas keluarga dan kerabat dekat saya sih menganjurkan agar cerai saja. Saya bimbang, saya mohon bantuan Pak Eras, Bapak rohani saya sejak 2013 untuk mengarahkan putusan saya. Banyak terima kasih sebelumnya ya Pak, senantiasa sehat untuk Bapak dan keluarga dan tim, Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf ada yang terlewat. Sebelum pindah ke luar negeri 2004, istri beberapa kali minta cerai. Kemudian dia sendiri bikin akta cerai tanpa sepengetahuan saya. Ternyata akta itu palsu. Setelah tahun 2002, ini saya cek ke pengadilan. Ya. Bapak sudah usia 60 tahun, istri Bapak paling tidak mungkin 50 tahun. Istri Bapak ini sakit berat, sakit jiwa, sakit mental, benar-benar tidak takut akan Allah. Surat cerai yang dia buat itu bisa membawa dia masuk penjara. Dia membuat surat cerai supaya dia bisa nikah lagi. Dia sudah tinggal sekos dengan pria lain. Dia sudah di luar negeri, tadi Anda katakan dia sudah menikah. Sebenarnya secara de facto Bapak ini sudah cerai dengan dia. Jadi kalau ada, Bapak ini orang baik. Jadi kalau ada kemungkinan cerai, saya sarankan cerai.
Cerai tapi catatan bapak tidak menikah lagi. 2, membuka peluang dia pulang dan menikah dengan bapak lagi. Jadi surat cerai itu hanya sebuah formalitas supaya bapak bisa melanjutkan kehidupan bersama anak bapak, ya, bersama anak bapak, menjual aset-aset, mengingat kehidupan ekonomi bapak mulai bermasalah atau benar-benar bermasalah. Yang kedua, ini yang lebih baik dari yang pertama. Kalau bisa enggak usah jual aset, bapak gantung saja. Hidup dari apa yang ada. Jadi bapak tidak perlu mempersoalkan dia di mana, bagaimana keadaannya. Ya. Tapi ini sebenarnya yang terbaik. Ini yang terbaik. Bapak gantung, tidak cerai, digantung saja. Ya. Yang kedua baru tadi yang saya kemukakan pertama. Secara de facto bapak sudah cerai dengan dia. Wanita ini sudah tidak pantas jadi ibu. Ya. Dia sudah menjadi perempuan murahan, tidur sekos dengan orang muda. Dia bisa-bisanya membuat akte palsu cerai. Entah sudah ada berapa pria yang bersama dengan dia. Bukan tidak mungkin wanita seperti ini wanita yang menjadi pelakor. Saya tidak menuduh. Potensi besar. Potensi besar. Sebab tidak takut akan Allah, butuh uangnya. Bisa saja. Siapa saja yang bisa disamber yang mendatangkan income. Jadi bapak siap-siap saja ke surga bersama kami dan anak bapak yang usia 18 tahun tadi. Saya ikut prihatin. Tapi itu saran saya. Dan jika ada pertanyaan lagi atau menyangkut hukum, kami memiliki pengacara, ya, penasihat hukum untuk memberi nasihat. Kalau bapak tidak punya uang, nggak apa-apa, kami beri nasihat hukum, ya, tanpa harus membayar, karena kami hadir memang untuk melayani. Tuhan memberkati. Pertanyaan berikut dari seorang wanita. Salam Bapak Pendeta Erastus. Saya seorang wanita ingin bertanya, apakah dengan bertanya tentang masa depan atau tentang hal untuk mengambil suatu keputusan penting, apa selain berdoa kita juga boleh bertanya orang-orang yang bisa membaca kartu tarot? Karena menurut pembaca kartu tarot, hal itu bukan ramalan dan tidak terkait dengan kuasa kegelapan. Tapi memang ada ilmu membaca kartu tarot. Tapi karena saya ragu, maka saya bertanya dulu ke Pak Eras. Karena saya tidak mau menyakiti hati Tuhan. Bagus. Kamu tidak sebut berapa umurmu. 100% mutlak membaca untuk mengetahui masa depan lewat kartu tarot. Dosa. Lewat kartu tarot. Dosa. Ini tidak diajarkan oleh Alkitab. Dan Tuhan juga tidak mengajar kita untuk harus tahu masa depan kita. Karena masa depan kita di tangan Tuhan. Percaya saja. Abraham disuruh keluar Ur Kasdim, dia tidak tahu apa yang terjadi di depan. Bangsa Israel keluar dari Mesir, tidak tahu bagaimana perjalanan nanti. Tuhan menyertai. Untuk keputusan penting, Tuhan pasti pimpin. Maka kita harus hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Dalam doa setiap hari, dalam kesucian Tuhan. Begitu. Kita pasti tidak akan dibiarkan Tuhan. Apalagi keputusan penting. Tuhan pasti bicara lewat nurani, lewat mimpi, penglihatan. Pasti. Jadi jangan sekali-kali bertanya ke orang-orang yang bisa membaca kartu tarot atau sejenisnya. Itu mutlak menjijikkan di hadapan Allah. Tidak boleh. Makanya sekali lagi orang harus banyak berdoa, hidup suci. Tuhan akan beri kepekaan. Aduh. Ikutlah doa bersama kami tiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Nanti ikut doa puasa, doa malam. Kita akan diberi Tuhan kepekaan mengerti kehendak Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Pertanyaan yang berikut
dari wanita. Salam Pak, saya jemaat MAG cuma tidak tinggal di Jakarta. Mau tanya ya, saya jemaat Mall Arta Gading ya, jemaat kami, puji Tuhan. Mau tanya Pak begini, saat suami ada masalah keuangan minta tolong ke mertua. Mertua nggak bisa kasih solusi dan nggak tolong karena sudah pensiun nggak kerja. Hidup dari anak-anaknya. Suami marah, maunya mertua korbanin segalanya. Mereka masih punya rumah yang sekarang ditempatin, maunya suami mertua cari pinjaman dan jaminin rumahnya. Prinsipnya mending mertua yang hancur daripada cucunya yang hancur. Itu kalau mertua benar-benar sayang cucu. Kalau gini itu kamuflase. Orang tua brengsek katanya. Sekarang mending cuma nggak boleh kirim makanan aja. Dulu nggak sesuai maunya suami, orang tua saya nggak boleh ketemu sama cucunya Pak. Menurut Bapak batasan orang tua nolong itu sampai mana? Dan apa yang harus saya lakukan Pak? Orang tua saya Katolik Pak. Saya jawab dulu di sini ya. Ini suamimu itu kurang ajar. Ini pria yang tidak tahu diri. Dan saya bisa mengatakan jahat di mata Allah. Kepada orang tua atau mertua itu mestinya tidak merepotkan. Justru mestinya memberi. Apalagi orang tua sudah pensiun. Aduh, ini bikin saya kok jadi mau marah. Tidak boleh begitu. Tidak boleh menuntut orang tua atau mertua. Aduh, capek kalau menghadapi pria seperti ini. Tuhan pasti bertindak nanti. Perhatikan. Ya. Jadi orang tuamu tidak salah. Tidak perlu harus menjual atau menggadaikan rumah atau mencari pinjaman dengan mengagunkan rumah. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Aduh, kok mending orang tua yang dikorbankan dari cucunya. Mestinya cucu dan anak yang dikorbankan demi orang tua. Kalau soal rumah saya dan adik-adik udah sepakat. Rumah kalau dijual untuk orang tua aja, nggak usah bagi warisan Pak. Dan akhirnya Tuhan bukain jalan Pak untuk masalah suami. Tapi masih tetap marah sama orang tua saya. Suami saya orang yang keras Pak. Sudah berkali-kali dipentung Tuhan tapi nggak berubah. Oke. Berkali-kali dipentung nggak berubah, nanti dipentung sampai nggak bisa bangun. Tapi saya tidak harapkan begitu. Dari apa yang saya lihat, Tuhan bisa bertindak keras. Sampai aset sudah habis Pak, masalahnya selalu sama. Keuangan, kekuasaan. Jadi kalau udah dipulihkan Tuhan, dia pakai kekuasaan untuk semena-mena sama orang. Bukan licikin orang ya Pak. Tapi bentak dan damprat orang. Dan orang mesti nurut dan tunduk sama dia. Sekarang mulai berubah sedikit sejak dengar khotbah Pak Eras. Tapi tetap keras. Oh, udah dengar khotbah saya. Mudah-mudahan dia berubah. Kalau tidak bahaya hidupnya. Tidak bisa diomongin. Termasuk cicinya sendiri dibantah. Saya juga tidak bisa. Untuk saat ini cuma omongan Pak Eras yang dia dengerin. Tiap hari dia setel khotbahnya Pak Eras. Herannya suami masih mau nurut kalau Pak Eras ngomong. Oh ya Pak, kasus begini bukan cuma sekali. Jujur Pak, kalau sampai saat ini usaha masih bertahan dan tidak bangkrut, itu cuma kemurahan Tuhan aja Pak. Tapi saya sudah capek sama karakter suami Pak. Nanti tolong kasih tahu ya Pak, muncul di Abam episode berapa. Terima kasih. Kamu ya tidak sebut usia suamimu. Kamu tidak sebut berapa umur anak-anakmu. Ya. Tadi kalau saya katakan suamimu ini tidak tahu diri, kurang ajar dan jahat kalau masih melakukan hal ini. Tapi kalau dia bisa berubah ya tidak kurang ajar seperti sebelumnya. Tapi masih sedikit kurang ajar kali. Atau tidak jahat tapi sedikit jahat. Saya percaya kalau dia dengar terus Truth ID dan doa bersama saya, dia akan berubah. Dia tidak akan kurang ajar kepada mertua, dia tidak akan jahat lagi, tapi dia bisa menjadi anak Allah yang menyenangkan hati Bapak. Kasih tahu, hidup ini singkat. Yang penting bisa lewati hari ke hari.
Apalagi usahamu tidak dibuat bangkrut oleh Tuhan. Syukur, puji Tuhan. Ya, saya bisa bayangkan suamimu itu kayak apa. Tetapi heran loh, Tuhan sayang banget sama suamimu. Di dalam roh saya mengatakan, Tuhan sayang kepada suamimu. Mungkin suamimu banyak didoakan oleh orang tuanya, atau kamu doakan. Dan aku melihat orang tuamu itu orang lemah, ya, yang tidak keras. Dia banyak nyimpen, kasihan. Jangan dibuat susah lagi, ya. Oke, saya kira cukup itu saja. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.